leher kaku pada saat bangun tidur, kira-kira penyebabnya apa ya? Jadi kalau leher kaku itu, leher itu merupakan ada banyak penyusun ya di dalam leher itu. Dia ada tulang, ada otot, ada saraf, ada ligamen gitu. Dan untuk kaku leher itu sendiri itu terjadi jika memang otot atau tendonnya itu tertarik yang agak jauh. Pada saat bangun tidur, kira-kira penyebabnya apa ya? Jadi kalau leher kaku itu, leher itu merupakan ada banyak penyusun ya di dalam leher itu. Dia ada tulang, ada otot, ada saraf, ada ligamen gitu. Dan untuk kaku leher itu sendiri itu terjadi jika memang otot atau tendonnya itu tertarik yang agak jauh gitu, sehingga menimbulkan peradangan sehingga terjadi kekakuan gitu. Dan biasanya kaku ini juga disertai dengan nyeri ya. Jadinya kayak kalau nyeri itu juga biasanya karena disebabkan oleh tekanan pada jaringan lunak, tulang atau sendi dari tulang belakang si servikal itu sendiri atau leher itu sendiri. Gitu. Baik dokter. Jadi tadi kan penyusun leher sendiri banyak ya dok ya komponen-komponennya. Berarti penyebab kaku leher ini tidak satu bagian saja ya dok ya? Bisa bermacam-macam ya? Bisa bermacam-macam. Jadi kekakuan leher ini bukan hanya karena satu penyusun saja gitu, kayak misalnya mungkin karena ototnya atau karena salah tidur atau apa, kita harus memeriksakan lebih lanjut dari mana nih sumber kekakuan ini. Baik dokter. Nah khususnya nih dok, kalau kaku leher saat bangun tidur itu kira-kira ada penyebab spesifiknya nggak sih dok? Untuk penyebabnya itu bermacam-macam. Jadi kita biasanya menilai dulu nih pada saat bangun tidur kakunya itu seperti apa, disertai nyeri atau tidak. Kemudian bagaimana durasinya gitu, karena durasi juga penting ya. Misalnya pasien dia datang dengan keluhan kaku di leher itu sudah sebulan gitu, kita juga harus waspada, wah ini sebulan ini apa gitu. Mungkin bukan saja dari otot, karena berbeda-beda untuk cara tata laksana atau treatmentnya dari masing-masing. Apakah itu disebabkan oleh otot, apakah itu disebabkan oleh penyempitan saraf, ataukah itu memang disebabkan karena misalnya ligamennya gitu. Jadi tidak ada yang spesifik. Jadi kita harus memeriksakan secara keseluruhan dari mana sumber kekakuan itu. Baik dokter, jadi karena penyusunnya banyak dan gejalanya pun berbeda-beda ya dok setiap orang. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan menyeluruh ya dokter tadi. Tapi apakah ada spesifik? Oh ini mungkin penyebabnya karena saraf kejepit gitu dok. Apakah ada gejala ke arah sana dok kalau saraf itu kejepit? Dari kalau kita lihat itu biasanya dari gejalanya juga berbeda. Kalau misalnya otot gitu ya, kita periksa biasanya dia kaku, tidak ada nyeri menjalar misalnya, atau hanya kaku aja dok. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa lihat kanan kiri, bisa ini, terus kita juga melakukan beberapa pemeriksaan apakah ini betul dari otot ataukah dari penyempitan saraf. Karena kalau misalnya dengan penyempitan saraf itu biasanya pasiennya ada nyeri misalnya menjalar gitu kan, dan ada baal gitu, ada kesemutan, atau bahkan kalau sudah tingkat lanjut itu pasiennya jadi ada gangguan kekuatan motorik itu yang tadinya saya kuat dok, saya pegang gelas, tapi sekarang kok saya lemes yang tangan ini gitu, kayak lebih kuat yang kiri dibanding yang kanan. Nah itu kita harus tanda-tanda oh ini mungkin suatu saraf kejepit. Tapi kalau hanya kekakuan otot saja, yang biasanya sih salah tidur atau memang posisi gitu ya, posisi duduk, atau dia pekerjaannya memang ini berat gitu ya, kayak bawa yang berat-berat gitu, itu biasanya kan hanya kaku-kaku saja, itu treatmentnya juga berbeda. Biasanya tidak disertai dengan nyeri menjalar, tidak ada baal, tidak ada kesemutan, seperti itu. Berarti ya dok, kita harus juga mengevaluasi gejala penyertanya tadi. Betul, ya dok ya? Kita harus mengevaluasi dari gejala penyertanya apa, riwayatnya apa, apakah pernah jatuh gitu, terus apakah ada riwayat misalnya dia autoimun, apakah dia ada riwayat infeksi seperti pernah kena TBC gitu kan. Lalu kita juga menilai selain dari riwayat, kita juga menilai dari lokasi nyerinya seperti apa, durasi nyerinya seperti apa, usia juga, karena kadang kalau yang datang usia tua
ya namanya usia tua kadang suka ada pengapuran gitu ya, pengapuran sehingga terjadi peradangan lalu jadi menyempit misalnya. Tapi kalau misalnya untuk usia muda yang di atas 20-an kaku tidak disertai dengan nyeri, mungkin karena ternyata sering megang HP misalnya begini gitu ya, posisi ya, betul duduk gitu kan, suka bungkuk gitu, atau pekerjaan yang menanggul beban-beban berat. Oke dokter. Nah, untuk dari bidang saraf sendiri sih dok, kira-kira ada nggak sih penyakit serius yang harus kita waspadai dengan gejala seperti tadi dokter? Banyak. Jadi kalau untuk di saraf ini, untuk red flags-nya adalah apabila dia kaku disertai dengan baal, kesemutan, nyeri menjalar, kemudian sampai dia tidak bisa memegang benda gitu ya, atau gangguan jadi dari kekuatan geraknya. Kemudian apalagi kalau sudah agak lama dibiarkan terjadi gangguan vegetatif seperti gangguan BAB dan BAK, itu merupakan tanda red flags. Atau pasien disertai dia kaku lalu ada demam, ada batuk lama, kemudian juga ada misalnya ada nyeri kepala, itu kita waspadai apakah itu suatu kaku leher atau kita sebutnya kaku kuduk atau kudu kaku. Karena berbeda gitu. Ya, karena kalau misalnya gejalanya ke arah sampai dia ada demam, dia disertai dengan batuk, demam lama, batuk lama, kemudian dia disertai dengan nyeri kepala, kita juga curiga apakah ini ada peradangan pada selaput otaknya gitu. Tentu semua itu ada pemeriksaan khususnya ya. Jadi apakah ini ke arah otot, apakah ini ke arah penyempitan saraf, apakah ini dari selubung sarafnya, seperti itu. Jadi karena tadi penyusunnya banyak, penyebabnya pun akan sangat beragam ya dok ya. Beragam. Dan pemeriksaannya juga tentu bermacam-macam ya dok ya. Nah tapi untuk penanganan pertama nih dok, kira-kira kalau di rumah kita sedang baru bangun tidur nih dok, merasa kaku leher, kira-kira apa ya dok yang bisa dilakukan? Kalau untuk awal-awal nih ya, misalnya kita belum ada kecurigaan apapun, bangun kan suka ini leher ya, paling sih kalau biasanya dikompres dengan air dingin atau air panas secara bergantian ya, hangat lah ya, secara bergantian. Kemudian dilakukan stretching, seperti stretching kepalanya ditundukkan, kemudian diginikan gitu ya. Ini pemijatan juga boleh, tapi pemijatan tidak boleh terfokus pada si lehernya, jadi jangan terlalu keras. Boleh nggak apa-apa, dikasih kayak anti nyeri, obat anti nyeri atau salep anti nyeri juga tidak apa-apa. Jadi pemijatan ringan dengan salep anti nyeri boleh ya dokter? Boleh, tapi tidak disarankan terlalu keras. Tidak dengan penekanan yang keras mungkin ya dok ya. Baik dokter. Nah, kira-kira dokter kalau untuk pemeriksaan di dokter saraf sendiri nih, apa saja dok yang bisa dilakukan kalau pasien-pasien dengan gejala seperti itu yang akan dilakukan ke depannya apa dok ya? Untuk pemeriksaan ketika pasien datang, tentu saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik ya, seperti kita kan harus secara holistik ya melihatnya gitu. Jadi saya pasti akan melihat secara inspeksi, kita lihat juga lehernya, bentuk bahunya gitu kan. Kemudian setelah itu kita juga melakukan palpasi seperti penekanan-penekanan khusus, apakah ini dari otot, apakah ini dari penyempitan saraf. Kemudian kita juga lakukan tes-tes yang berhubungan dengan saraf ya, untuk menentukan ini tuh ke arah mana gitu. Apakah dari ototnya, apakah dari penyempitannya, ataukah ini hanya kaku biasa aja gitu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan lanjutannya biasanya sih kita lakukan ronsen ya, untuk menilai dari ruas-ruas tulang belakangnya ini strukturnya seperti apa gitu. Dan di situ juga biasanya kelihatan apakah ada penyempitan gitu, apakah ada pengapuran gitu. Tentu nanti itu yang akan menentukan apakah diperlukan pemeriksaan lain atau tidak.